Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Werlisiana Marina Ampun dengan NIM 170882314, Prodi Magister Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya dengan judul Dampak Reward, Punishment, dan Organization Culture terhadap kinerja karyawan dengan disiplin kerja sebagai variable intervening di PT Dat Hospital Indonesia, dengan pembimbing pertama saya yaitu Profesor Dr. Syarihana MM, dan pembimbing dua saya yaitu Profesor DRRD Tuti Sariwulandari MSI. Untuk yang pertama yaitu kita akan masuk ke bab pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang dari pendahuluan ini sendiri yaitu peningkatan kinerja karyawan merupakan salah satu tujuan utama dalam pengelolaan sumber daya manusia yang efektif. Dan reward serta punishment sering digunakan sebagai alat manajerial untuk mendorong karyawan mencapai target yang ditetapkan. Sementara organization culture yang kuat dipercaya dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung produktivitasnya. Namun, dampak dari faktor-faktor tersebut terhadap kinerja karyawan dapat bervariasi, di mana tergantung pada tingkat disiplin kerja yang dimiliki oleh karyawan. Nah, PT Dat Hospital Indonesia ini merupakan jenis usaha kesehatan yang beroperasi sejak 10 Januari 2008. PT Dat Hospital Indonesia selalu bersinggungan langsung dengan pasien. Disinilah diperlukannya sumber daya manusia yang mumpuni dan profesional di bidangnya. Pada tahun 2024, perusahaan ini mempunyai target pencapaian jumlah pasien, yang mana pencapaian ini belum tercapai. Ini dikarenakan tidak adanya reward, tingginya jumlah punishment, serta rendahnya organization culture dan disiplin kerja karyawannya. Bisa dilihat dari tabel 1.1 di sini, ini merupakan tabel jumlah pasien dari bulan Januari sampai bulan Desember 2024, yang mana target per bulannya yaitu 515 pasien. Sedangkan dari bulan Januari sampai bulan Desember di sini belum adanya pencapaian target. Dan di mana rata-ratanya ini yaitu di 195 pasien per bulan atau dengan persentase di 37,86%. Kemudian lanjutannya di tabel 1.2 di sini terdapat data absensi bulan Januari sampai bulan Desember karyawan ya. Tingkat kehadiran karyawan di bulan Januari sampai bulan Desember 2024 menjadi perhatian khusus dan cenderung buruk. Di mana menurut Flippo di tahun 2002, apabila persentase tingkat absensi 0% sampai 2%, maka dinyatakan masih baik. Namun jika 3% hingga 10%, maka absensi termasuk tinggi. Nah, kalau misalnya kita lihat dari tabel 1.2 di sini, rata-rata tingkat kehadiran karyawannya itu mencapai 4%. Yang mana berarti karyawan di sini itu belum disiplin dalam bekerja. Kemudian di tabel 1.3, tabel punishment. Ini punishment karyawan dari bulan Januari sampai Desember 2024. Di mana kalau kita lihat dari tabel ini, masih banyaknya karyawan yang mendapatkan punishment dan bahkan mencapai 26,54% dari jumlah karyawan itu sendiri. Kemudian di sini kita akan bahas mengenai rumusan masalahnya. Terdapat 10 rumusan masalah, diantaranya yang pertama, apakah terdapat pengaruh reward secara langsung terhadap kinerja karyawan pada karyawan PT Dat Hospital Indonesia? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh punishment secara langsung terhadap kinerja karyawan pada karyawan PT Dat Hospital Indonesia? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh organization culture secara langsung terhadap kinerja karyawan pada karyawan di PT Dat Hospital Indonesia? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh disiplin kerja secara langsung terhadap kinerja karyawan? Yang kelima, apakah terdapat pengaruh reward secara langsung terhadap disiplin kerja pada karyawan PT Dat Hospital Indonesia? Yang keenam, apakah terdapat pengaruh punishment secara
langsung terhadap disiplin kerja pada karyawan PT Data Hospital Indonesia? Yang ketujuh, apakah terdapat pengaruh organization culture secara langsung terhadap disiplin kerja pada karyawan PT Data Hospital Indonesia? Yang kedelapan, apakah terdapat pengaruh reward secara tidak langsung terhadap kinerja karyawan melalui disiplin pada karyawan PT Data Hospital Indonesia? Yang kesembilan, apakah terdapat pengaruh punishment secara tidak langsung terhadap kinerja karyawan melalui disiplin pada karyawan PT Data Hospital Indonesia? Dan yang kesepuluh, apakah terdapat pengaruh organization culture secara tidak langsung terhadap kinerja karyawan melalui disiplin kerja pada karyawan PT Data Hospital Indonesia? Kita lanjut ke tujuan penelitian. Di sini terdapat 10 tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh reward terhadap kinerja karyawan pada karyawan PT Data Hospital Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh punishment terhadap kinerja karyawan pada karyawan PT Data Hospital Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh organization culture terhadap kinerja karyawan pada karyawan PT Data Hospital Indonesia. Yang keempat, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada karyawan PT Data Hospital Indonesia. Yang kelima, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh reward terhadap disiplin kerja pada karyawan PT Data Hospital Indonesia. Yang keenam, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh punishment terhadap disiplin kerja pada karyawan PT Data Hospital Indonesia. Yang ketujuh, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh organization culture terhadap disiplin kerja pada karyawan PT Data Hospital Indonesia. Yang kedelapan, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh reward terhadap kinerja karyawan melalui disiplin kerja pada karyawan PT Data Hospital Indonesia. Yang kesembilan, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh punishment terhadap kinerja karyawan melalui disiplin kerja pada karyawan PT Data Hospital Indonesia. Dan yang ke-10, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh organization culture terhadap kinerja karyawan melalui disiplin kerja pada karyawan PT Data Hospital Indonesia. Selanjutnya terdapat manfaat penelitian. Di sini terdapat dua manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Di mana manfaat teoritis di sini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru tentang kinerja karyawan yang dapat membantu memperluas wawasan pengetahuan di bidang manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, dari manfaat praktis ini diharapkan dapat dijadikan referensi oleh pembuat kebijakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berbasis bukti dalam bidang MSDM. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 2, yaitu mengenai kajian teori. Di sini kita akan bahas mengenai telaah pustaka. Yang pertama terkait kinerja karyawan. Menurut Effendi 2021, kinerja adalah suatu hasil yang akan dicapai dalam mengerjakan tugas-tugas yang telah dikerjakan. Dengan adanya hal tersebut, bisa dilihat tanggung jawab seorang pekerja dalam mengerjakan tugas-tugas yang telah dikerjakannya. Di sini terdapat 5 indikator yang dikemukakan oleh Mathis dan Jackson dalam J. Kurnia et al. Tahun 2022, yaitu yang pertama ada kualitas, yang kedua ada kuantitas, yang ketiga ada ketepatan, yang keempat kehadiran, dan yang kelima kemampuan bekerja. Selanjutnya kita akan bahas mengenai reward. Reward adalah bentuk penghargaan tambahan dari perusahaan selain upah, gaji, dan juga insentif untuk menghargai kinerja karyawannya. Menurut Frimayasa, Widayanti, Fatia, Rahma, dan Febrian di tahun 2021. Dengan 5 indikator yang dikemukakan oleh Kadarisman dalam Khairunnisa Habibi dan Pamungkas 2020, yaitu yang pertama upah, insentif, tunjangan, promosi, dan juga hak istimewa. Selanjutnya mengenai punishment, di mana punishment ini sendiri adalah hukuman yang diberlakukan kepada karyawan atas tindakan atau perilaku yang dilakukan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini menurut Adi dan Putu di tahun 2023 dengan 2 indikator yang dikemukakan oleh Marlina et al. Di tahun 2021, yaitu yang pertama preventif dan yang kedua represif. Selanjutnya yaitu kita bahas mengenai organization culture. Menurut Purbadana
Dibjo di tahun 2020, budaya organisasi mencerminkan karakteristik dan sifat-sifat yang dirasa ada dalam lingkungan kerja, yang mana ini muncul dikarenakan kegiatan organisasi yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja dan dianggap mempengaruhi perilaku serta kepribadian organisasi. Dengan 5 indikator yang dikemukakan oleh Triwandani dan juga Wahyuni di tahun 2022, yaitu yang pertama inovatif, dengan mempertimbangkan resikonya. Yang kedua, memberikan perhatian pada setiap masalah. Yang ketiga, berorientasi pada hasil. Yang keempat, berorientasi pada kepentingan seluruh karyawan. Dan yang kelima, agresif dalam bekerja. Selanjutnya kita bahas mengenai disiplin kerja. Menurut Effendi et al. Di tahun 2020, disiplin kerja adalah perilaku individu yang mematuhi peraturan dan juga kebijakan yang ditetapkan oleh organisasi, di mana di sini terdapat 4 indikator yang menurut Jack Kurnia et al. Di tahun 2022. Yang pertama, ketepatan waktu, yang kedua, pemanfaatan fasilitas, yang ketiga, tanggung jawab yang tinggi, dan yang keempat, kepatuhan terhadap peraturan perusahaan. Selanjutnya kita bisa melihat di sini gambaran penelitian tentang kerangkanya ya. Untuk garis panah yang tidak ada titik-titiknya ini pengaruh langsung, dan yang ada titik-titiknya itu pengaruh tidak langsung. Di mana bisa dilihat yang pertama hanya satunya itu reward terhadap kinerja karyawan, yang keduanya ini punishment terhadap kinerja karyawan, yang ketiga organization culture terhadap kinerja karyawan, yang keempat, disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Yang kelima, reward terhadap disiplin kerja. Yang keenam, punishment terhadap disiplin kerja. Mohon maaf, untuk yang ketujuh, organization culture terhadap disiplin kerja. Yang kedelapan, pengaruh reward terhadap kinerja karyawan melalui disiplin kerja. Kemudian punishment terhadap kinerja karyawan melalui disiplin kerja. Dan yang terakhir, yang ke-10, organization culture ini terhadap kinerja karyawan melalui disiplin kerja. Selanjutnya, perumusan hipotesis. Di sini terdapat 10 perumusan hipotesis. Yang pertama, H1-nya yaitu reward berpengaruh secara langsung, positif, dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, punishment berpengaruh secara langsung, negatif, dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang H3-nya yaitu organization culture berpengaruh secara langsung, positif, dan signifikan terhadap kinerja karyawan. H4-nya yaitu disiplin kerja berpengaruh secara langsung, positif, dan signifikan terhadap kinerja karyawan. H5 yaitu reward berpengaruh secara langsung, positif, dan signifikan terhadap disiplin kerja. Yang H6 yaitu punishment berpengaruh secara negatif dan signifikan langsung terhadap disiplin kerja. Yang H7 organization culture berpengaruh secara langsung, positif, dan signifikan terhadap disiplin kerja. H8 reward berpengaruh secara tidak langsung, positif, dan signifikan terhadap kinerja karyawan melalui disiplin kerja. H9 punishment berpengaruh secara tidak langsung, negatif, dan signifikan terhadap kinerja karyawan melalui disiplin kerja. Dan H10 organization culture berpengaruh secara tidak langsung, positif, dan signifikan terhadap kinerja karyawan melalui disiplin kerja. Nah, kita lanjut ke bab 3 mengenai metodologi penelitian. Untuk metode penelitian di sini yang digunakan dalam penelitian yaitu penelitian kuantitatif, metodenya kuantitatif, yaitu suatu penelitian yang menggunakan angka-angka untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan menurut Kurnia 2023 dan menurut Populix di tahun 2023. Untuk waktu dan tempat penelitian, objek penelitian ini pada karyawan di PT Dat Hospital Indonesia yang mana terletak di Jalan Raya Teguh Umar nomor 25, Telaga Asi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Untuk kode posnya di 17530. Waktu pelaksanaan penelitian ini secara keseluruhan kurang lebih selama 3 bulan, dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2025. Untuk populasi dan sampelnya, populasi pada penelitian ini yaitu seluruh jumlah karyawan pada PT Dat Hospital yaitu berjumlah 275 karyawan. Di sini menentukan sampelnya dengan menggunakan rumus Yamane, yang mana untuk keterangannya N merupakan ukuran sampel yang digunakan, N-nya untuk ukuran populasi, dan E-nya tingkat kesalahan. Dengan tingkat kepercayaan 95%, maka nilai E adalah 5%. Maka dapat ditentukan dari jumlah
Populasi 275, sampel yang digunakan yaitu 164 karyawan. Untuk skala pengukurannya, di sini kita menggunakan skala Likert dengan skor 5 poin, yaitu untuk poin kelima yaitu sangat setuju, poin keempat itu setuju, poin ketiga ini netral, poin kedua ini tidak setuju, dan poin pertama sangat tidak setuju. Untuk desain penelitian di sini, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang dimana disebarkan kepada sampel dari populasi yang telah ditentukan. Variabel pada penelitian ini dari 3 variabel bebas, kemudian 1 variabel terikat, dan 1 variabel mediasi. Untuk variabel bebas di sini merupakan reward sebagai X1-nya, punishment sebagai X2-nya, dan organization culture sebagai X3-nya. Untuk variabel terikatnya yaitu kinerja karyawan sebagai Y, dan disiplin kerja sebagai Z, atau sebagai variabel mediasinya. Kemudian untuk pengembangan instrumen selanjutnya mengenai kinerja karyawan. Di sini definisi konseptualnya, kinerja karyawan adalah ukuran dan tingkat kesenangan seseorang karyawan terhadap pekerjaannya, yang mana berkaitan dengan bentuk pekerjaannya, hasil yang didapatkan maupun perasaan atau proses pekerjaan itu sendiri. Untuk definisi operasionalnya dengan 5 indikator yang dikemukakan oleh Mattis dan Jackson dalam J. Kurnia et al. Di tahun 2022, yaitu yang pertama kualitas, yang kedua kuantitas, yang ketiganya ketepatan, yang keempat kehadiran, dan yang kelimanya kemampuan bekerja. Untuk kisi-kisi instrumennya di sini untuk kualitas di nomor butir 1 dan 2, kuantitas di 3 dan 4, ketepatan 5 dan 6, kehadiran 7, 8, 9, dan kemampuan bekerja 10, 11, dan 12. Kemudian reward. Untuk definisi konseptual reward merupakan bentuk apresiasi yang diberikan untuk meningkatkan motivasi dan kinerja individu, di mana definisi operasionalnya menurut Kadarisman dalam Khairunisa Habibie dan Pamungkas 2020 terdapat 5 indikator. Yang pertama upah, yang kedua insentif, yang ketiga tunjangan, keempat promosi, dan yang kelimanya hak istimewa. Di mana kisi-kisi instrumennya upah di nomor butir 13, 14, 15, insentif 16, 17, tunjangan 18, 19, promosi 20, 21, dan hak istimewanya 22, 23, dan 24. Selanjutnya punishment. Definisi konseptualnya, punishment adalah bentuk konsekuensi yang diberikan untuk mendisiplinkan karyawan agar mematuhi aturan dan meningkatkan tanggung jawab. Di mana definisi operasionalnya yaitu dengan 2 indikator yang dikemukakan oleh Marlina et al. Di tahun 2001, yaitu preventif dan represif. Untuk kisi-kisi instrumennya, preventif di nomor butir 25, 26, 27, 28, 29, dan represifnya di nomor butir 31, 32, 33, 34, dan 35. Selanjutnya organization culture. Definisi konseptual organization culture merupakan pola tertentu yang dimiliki oleh karyawan meliputi perilaku, sikap, normal, nilai, dan lain-lainnya. Kemudian definisi operasionalnya menurut Triwandani dan Wahyuni 2022 terdapat 5 indikator. Yang pertama, inovatif dalam mempertimbangkan resiko, yang kedua mempertimbangkan perhatian pada setiap masalah, yang ketiga berorientasi pada hasil, yang keempat berorientasi pada kepentingan seluruh karyawan, dan yang kelimanya agresif dalam bekerja. Di sini terdapat kisi-kisi instrumennya. Untuk indikator yang pertama, ini nomor butir 37 dan 38. Indikator kedua memberikan perhatian pada setiap masalah di nomor butir 39 dan 40. Indikator berorientasi pada hasil di nomor butir 41, 42, dan 43. Berorientasi pada kepentingan seluruh karyawan nomor butir 44 dan 45. Agresif dalam bekerja di nomor butir 46, 47, dan 48. Selanjutnya disiplin kerja. Definisi konseptual dari disiplin kerja sendiri yaitu kunci utama dalam meningkatkan produktivitas dan profesionalisme di tempat kerja, di mana definisi operasional menurut J. Kurnia et al. Di tahun 2022 terdapat 4 indikator. Yang pertama ketepatan waktu, yang kedua pemanfaatan fasilitas, yang ketiga tanggung jawab yang tinggi, dan yang keempat kepatuhan terhadap peraturan perusahaan. Di sini terdapat kisi-kisi instrumennya. Yang pertama ketepatan waktu di nomor butir 49 dan 50. Untuk pemanfaatan fasilitas nomor butir 51, 52, dan 53.
Tanggung jawab yang tinggi di nomor butir 54, 55, 56, dan 57. Kepatuhan terhadap peraturan perusahaan di nomor butir 58, 59, dan 60. Teknik pengumpulan data di sini terdapat dua teknik. Yang pertama kuesioner dan yang kedua dokumentasi. Untuk kuesioner sendiri di sini menyebarkan kuesioner sebagai instrumen dalam penelitian, dan dokumentasi di sini digunakan peneliti untuk memperoleh data tentang sejarah perusahaan, struktur organisasi, absensi karyawan, data pengunjung atau pasien, sarana dan prasarana yang ada di PT Data Hospital Indonesia itu sendiri. Kemudian teknik analisis datanya di dalam penelitian ini menggunakan SEM, Structural Equation Model, varian PLS, Software Smart PLS 327. Adapun teknik analisa penelitiannya sebagai berikut. Yang pertama menggunakan outer model atau model pengukuran, yaitu yang pertama ada convergent validity, di mana nilai validitas konvergen menunjukkan validitas indikator pengukuran. Nilai faktor penampungan disarankan untuk melebihi 0,7 pada model penelitian yang sudah banyak diteliti. Namun, jika model penelitian adalah model baru atau penelitian awal, nilai faktor penampungan dapat ditoleransi pada 0,5. Yang kedua, discriminant validity, di mana nilai validitas diskriminan ini yaitu nilai faktor cross loading yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada diskriminasi dalam konstruk penelitian. Yang ketiga, composite reliability, di mana nilai gabungan reliabilitas adalah cara untuk mengukur reliabilitas suatu indikator. Komponen reliabilitas komposit ini diharapkan memiliki nilai minimal di 0,7. Jika nilainya di atas 0,8, maka data yang dianggap memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu Cronbach alpha. Nilai Cronbach alpha juga mengukur seberapa konsisten suatu indikator di dalamnya. Nilai minimal yang diharapkan untuk nilai ini adalah 0,7, tetapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa nilai minimal untuk seluruh konstruk dalam penelitian yaitu 0,6. Yang selanjutnya yaitu average extract, di mana nilai AV juga menunjukkan hasil evaluasi validitas diskriminan untuk setiap konstruk serta variabel endogen dan eksogen, di mana nilai AV harus setidaknya 0,5. Selanjutnya yaitu inner model, di mana R-square atas variabel endogen di sini merupakan nilai koefisiensi determinasi pada suatu konstruk endogen. Kriteria ini menunjukkan R-square 0,67 sebagai kuat, 0,33 sebagai moderat, dan 0,19 sebagai lemah. Yang selanjutnya yaitu estimate for path coefficient, di mana nilai koefisien jalurnya atau nilai yang menunjukkan besar hubungan atau pengaruh konstruk laten dari penelitian. Pengujian ini dilakukan menggunakan prosedur bootstrapping yang sudah ada. Yang C di sini F size atau F square, di mana ukuran pengaruh digunakan untuk mengetahui perubahan R square pada konstruk endogen. Nilai persegi F yakni kategori kecil 0,02 dan kategori besarnya 0,35. Dan di sini terdapat rumusnya ya, bisa dilihat bareng-bareng. Selanjutnya yaitu prediction prevalence atau Q square. Q square ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan suatu prediksi dengan menggunakan metode blindfolding, di mana pengujian Q square ini hanya digunakan pada konstruk endogen yang memiliki indikator reflektif. Di sini juga terdapat rumusnya ya. Selanjutnya yaitu pengujian hipotesa, di mana dalam pengujian hipotesa dapat dilihat dari nilai T statistik dan nilai probabilitas untuk pengujian hipotesis, yaitu dengan menggunakan nilai statistik. Maka untuk alfa 5%, nilai T statistik yang digunakan adalah 1,96, sehingga kriteria penerimaan atau penolakan hipotesa adalah HA diterima dan HO ditolak ketika tes statistik ini lebih besar dari 1,96. Untuk menolak atau menerima hipotesa menggunakan probabilitas, maka HA diterima jika nilainya ini kurang dari 0,05. Ya, mungkin sekian presentasi seminar proposal saya. Mohon maaf jika banyak yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.